Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khair wabarakatuh. buat atas kesempatannya. Eh, Tadi mestinya sudah dimulai dengan bacaan basmalah, selawat kepada Rasulullah, mungkin juga ayat suci Al-Quran. Harapannya apa yang akan kita diskusikan hari ini berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Eh, Sebelumnya Kak Sinyo minta maaf karena Kak Sinyo ini sedang tidak ada di rumah, jadi sedang mengerjakan proyek. Jadi tidak bisa memasang latar belakang yang dikirim oleh panitia karena latar belakangnya nggak ada temboknya, itu jadi kelihatan. Kemudian yang kedua juga minta maaf kalau sesekali mungkin keluar ya, karena sinyal di sini agak susah walaupun di sini ada wifi IndiHome dan saya backup dengan Telkomsel, cuma sinyalnya kadang agak mati. Tapi insya Allah semoga hari ini lancar. Baik, sebelum kita diskusi, Kak Sinyo ingin memberi sedikit pembuka gitu ya, supaya nanti kita tahu arah diskusinya kemana. Ini kan Ikhwan sama Ahwat ya, jadi nanti agak ya kita nanti cukupkan lah ya untuk diskusinya. Ya, Kak Sinyo langsung aja supaya nanti kita efektif, nggak terlalu lama. Baik, ini kenalan sudah dikenalin tadi ya, saya skip saja. Pesan Kak Sinyo, apapun kesenangan kalian yang bermanfaat, hobi kalian tuh diabadikan, maksudnya bisa berupa tulisan, bisa berupa video atau apapun yang bermanfaat ya tentunya untuk umat. Kasihnya dulu hobi main game, hobi ya apa-apa gitu, Kak Sinyo abadikan waktu itu lewat tulisan. Dan uh, saya masih ingat di hot game, kalau mungkin kalau kalian mungkin sudah nggak kenal hot game ya, kalau Ustadz mungkin kenal hot game. Jadi kasnya dulu masih ingat satu lembar digaji 50.000 per lembar itu. Jadi waktu menulis ini misalkan, nah ini Winning Eleven tuh per majalah Kak Sinyo bisa dapat 3,5 jutaan waktu itu. Mungkin kalau Kak Sinyo lahir di generasi Z, generasinya adik-adik yang ada di sini, mungkin udah jadi YouTuber ya, udah jadi reviewnya lewat YouTube gitu, nggak lewat tulisan. Tapi selalu diabadikan. Kenapa? Karena pertama untuk CV kita, untuk nanti kita bekerja dan sebagainya. Dan yang kedua, kita bisa mendatangkan, membuka pintu rezeki di arah sana. Ini pastinya sampai sekarang masih nulis tuh, salah satunya di majalah Smartin. Smartin lumayan kan, per lembar 150.000 bisa untuk uang jajan gitu ya istilahnya, seperti itu. Jadi apapun hobi kalian, tentunya yang bermanfaat, kalau bisa diabadikan dalam bentuk apapun, sehingga suatu saat nanti ketika kita akan mereview itu ada jejaknya, seperti itu. Baik, kita langsung saja karena ini ada Iwan sama Ahwat. Nanti ada part di mana kita akan bicara secara umum, bisa dipahami oleh semua, tapi ada bagian nanti hanya khusus Ikhwan dan khusus Ahwat, tetapi harus perlu saling tahu supaya nanti nggak miss gitu. Nah, posisi adik-adik, saya manggilnya adik-adik ya, karena saya kakak. Jadi posisinya adik-adik itu sebetulnya kalau dalam Islam mestinya sudah akil dan balik, mestinya ya. Kalau secara normal akil apa? Akil itu dewasa pikirannya itu sekitar 10 tahun. Balik apa? Balik itu dewasa biologisnya. Jadi usia 10 sampai 15 tahun. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Nah, sayangnya di Indonesia kita masih mengikuti konsep di Eropa dan Amerika secara umum ya. Jadi anak-anak umur 17 tahun ke bawah itu masih dianggap anak-anak gitu. Akhirnya apa? Di sekolahan, di rumah, kalian masih dianggap anak-anak kan oleh ustadzah dan sebagainya. Kalau di rumahnya Kak Sinyo, anak-anak Kak Sinyo umur 10 tahun itu udah betul-betul saya anggap sebagai orang dewasa gitu. Perlakuannya ya sebagai orang dewasa. Bahkan anak Kak Sinyo yang laki-laki umur 10 tahun tuh dia pisah kamar ya. Kamarnya pisah karena memang wajib ya, atau pisah ranjang kalau nggak ada kamar.
itu kamarnya harus sewa, makannya harus beli, listriknya harus bayar. Itu lewat apa kerja? Jadi pekerja di rumah kita gitu. Sehingga dia sudah tahu konsep bahwa hidup ini harus mandiri. Nah, apa akibatnya ketika teman-teman dibesarkan dengan konsep bahwa kalian masih anak-anak, bahkan ada orang tua yang sampai mahasiswa pun masih dianggap anak-anak gitu kan. Itu maka konsekuensinya atau akibatnya maka teman-teman badannya dewasa, badannya balik, tapi otaknya masih Naruto, masih Mobile Legend kayak gitulah. Jadi belum siap dengan keseimbangan antara otak psikologisnya dan biologisnya seperti itu. Jadi ini konsep di Islam. Nah mestinya nanti Kak Sinyo pun bicara di sini, teman-teman udah saya Kak Sinyo anggap sebagai orang yang sudah akil balik seperti itu. Nah, perubahan-perubahan di akil balik itu macam-macam ya. Secara umum sih hampir sama ya di laki-laki dan perempuan. Biasanya mulai tumbuh jerawat. Biasanya jerawat yang kebanyakan yang pepul itu ya yang bawah biasanya. Tapi nanti ada beberapa jerawat yang memang harus ditangani oleh dokter atau ahlinya. Jadi secara umum teman-teman nggak perlu khawatir jerawat itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Pokoknya bersihin muka rutin sebelum wudhu terus, insya Allah nanti lama-lama dia akan hilang dengan sendirinya seperti itu. Jadi nggak usah dipencet-pencet, nggak usah karena dia akan meradang nanti dan bisa muncul bakteri di sana kecuali memang ada kelainan kulit gitu ya. Kemudian akan mulai tumbuh rambut ya, bukan bulu. Kalau bulu itu mestinya bulu ayam atau unggas yang memang ada kutikulanya, lapisan lilin. Kalau manusia mestinya rambutnya karena mamalia. Jadi rambut itu akan muncul kalau laki-laki di kumis sini jenggot, kemudian telinga ketek, makanya ketek kalian bau kan. Apalagi yang perempuan ya minta maaf karena memang hormon-hormon perempuan itu lebih ini sehingga memang harus pakai deodoran mulai ya. Putri saya umur 10 tahun udah datang bulan 10 tahun itu juga udah mulai pakai deodoran gitu dan mulai ditumbuh di kemaluan sekitar kemaluan seperti itu. Jadi muncul hal-hal yang mulai itu seperti itu. Kita lanjut. Nah, dan mulai saling tertarik ya. Nah, nanti tertarik ini urusannya hubungannya dengan orientasi. Apa itu orientasi seks? Orientasi itu hasrat atau arah seks kita. Nah, kasihnya nggak akan membahas secara detail, tapi nanti ada yang homoseksual. Secara seks tertarik pada lawan jenis. Ada yang homoseksual. Secara seks tertarik pada sesama jenis. Ada yang biseksual, secara seks tertarik pada dua jenis. Ada aseksual. Aseksual itu nggak punya arah atau hasrat seks tapi bisa melakukan seks. Nah, tindakan seks itu nggak ada hubungannya dengan orientasi seks secara langsung. Jadi seseorang bisa melakukan seks tanpa memandang orientasi seksnya. Nah, kalau di sini nanti ada adik-adik yang merasa, aduh aku kok homoseksual ya, atau tertarik pada dua jenis, sebaiknya segera lapor ke guru BK atau ke kepala sekolah. Kepala sekolah nanti akan kasih bantu, karena jangan dipendam. Kalau dipendam nanti tambah susah ya untuk kedepannya. Mungkin kalau teman-teman yang heteroseksual yang tertarik seks kepada lawan jenis mungkin katakanlah hampir nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau yang homoseksual ya biseksual itu nanti akan banyak kendalanya seperti itu. Nah itu saya mohon kalau di sini ada yang tertarik sesama jenis, tertarik pada dua jenis, segera lapor ke guru BK. Insya Allah datanya akan disimpan pribadi ya, rahasia, nggak akan disebar, enggak. Kepala sekolah nanti akan dibantu. Ya, jangan sampai dipendam seperti itu. Kalau ingin melihat kasihnya saya ini aman nggak sih? Saya termasuk anak yang aman atau tidak? Mudahnya pakai dua indikator ini. Yang pertama, jika kalian anak laki-laki, maka bapak mestinya adalah hero pertama dalam hidupnya.
Kalau anak laki-laki yang di sini ngomongnya seperti ini Kak Sinyo, saya ingin seperti bapak saya. Nah itu indikator pertama aman tuh. Saya ingin seperti bapak saya baik, bapak saya nah, seperti itulah. Nah kalau yang di sini anak perempuan, maka bapak adalah cinta pertama dalam hidupnya. Jadi bapak menjadi standar paling bawah kalau mencari suami. Jadi Kak Sinyo, saya kalau mencari suami minimal seperti bapak saya. Itu minimal tuh. Kalau perlu lebih kaya, lebih soli, lebih ganteng gitu ya, kayak Jongki misalkan atau Limino seperti itu. Monggo itu. Tapi standarnya tuh ayah. Nah, indikator ini maka kalau ada di teman-teman, ada di adik-adik itu aman pertama, ya, aman. Nah, yang kedua sebaliknya, ibu bagi anak laki-laki adalah cinta pertamanya. Jadi Kak Sinyo, saya kalau mencari istri ya mirip-mirip ibu saya lah dalam segala hal kecuali bawelnya gitu, kecuali cerewetnya gitu mungkin enggak ya. Nah, kalau yang perempuan, ibu adalah heroin pertama, pahlawan pertama. Kak Sinyo, saya itu pingin banget seperti ibu saya. Nah itu dua ini kalau ada di diri kalian, maka kalian dalam step insya Allah aman atau baik-baik saja. Kenapa? Itu menjadi tanda bahwa kalian akrab dengan bapak ibu kalian, akan terbuka. Tapi kalau kalian sudah main rahasia, menutupi diri, itu tanda-tanda kalian nanti akan banyak masalah. Nah, masalahnya apa saja? Nah, masalahnya ini kita bicara yang laki-laki dulu ya. Nanti yang perempuan setelah yang laki-laki, tetapi yang perempuan perlu tahu juga tuh. Nah, di laki-laki kalau sudah mulai banyak masalah, kalau dia dapat teman yang baik, is okay. Maksudnya kalau di lingkungan yang baik kayak di sini ya, lingkungannya kan baik-baik tuh temennya, itu insya Allah akan baik-baik saja. Tapi kalau nanti berteman dengan yang buruk ya akan mudah mencapai buruk jika kita tidak akrab dengan kedua orang tua kita tadi. Nah, masalah utama di laki-laki itu adalah kantung spermanya. Jadi kantung sperma di laki-laki ketika sudah balik di usia kalian itu ketika sudah memproduksi biasanya ditandai dengan mimpi basah itu, maka setiap hari akan memproduksi sekitar 120.000 sampai 150.000 calon anak. Nah, tiap 3 hari kantung sperma laki-laki akan penuh. Nah, coba nih di sini yang sudah balik, yang sudah mimpi basah, laki-laki itu tiap 3 hari badannya nggak nyaman, resah gelisah. Kalau melihat yang awat, uh, matanya jelalatan kayak gitu ya, dia memang karena itu dorongan yang alami, dorongan yang memang Allah ciptakan untuk reproduksi manusia supaya kita punya keturunan. Nah ini akan menjadi masalah seumur hidup bagi laki-laki. Nah jika kita tidak menguasai dengan baik, maka akan menjadi banyak masalah. Kenapa? Karena ketika kantong sperma laki-laki penuh, dia akan mendorong-dorong tuh untuk dikeluarkan. Akhirnya apa? Laki-laki akan mencari rangsangan. Nggak bisa sperma dikeluarkan terus diem gitu, nggak bisa. Dia akan mencari rangsangan. 1, lewat telinga. 2, lewat mata, lewat nonton pornografi dan sebagainya untuk merangsang dirinya. Atau meraba, jadi meraba perempuan, meraba dan sebagainya seperti itu untuk merangsang tadi. Jadi ini masalah seumur hidup laki-laki. Baik sekarang sampai nanti kalian sudah menikah, ini akan menjadi masalah utama bahkan sampai kakek-kakek ya. Karena dia akan terus memproduksi walaupun nanti semakin menua produksinya menurun. Dan ini akan menjadi salah satu sumber masalah utama di laki-laki. Nah, apa efeknya nanti kalau lewat misalkan teman-teman yang laki-laki nggak punya teman di dunia nyata, maka di dunia maya dia akan mencari kesenangan lewat pornografi, bisa melalui game. Jadi kita kalau main game misalnya main Mobile Legends ya, main PUBG misalkan, main PUBG itu ketika kita milih pertama kali kan minta maaf kalau laki-laki cuma pakai celana pendek
Kalau yang perempuan kan pakai daleman sama daleman atas sama daleman bawah gitu kan. Nah, itu sudah merangsang tuh. Atau ketika main apa point blank itu ada tarantula, kemudian macam-macam lah. Jadi di situ sosok-sosok yang akan membuat kita terangsang itu bagi laki-laki. Atau kita nonton pornografi, seperti itu. Jadi kita banyak akhirnya yang nanti laki-laki yang jatuhnya ke kecanduan pornografi. Kenapa tadi mendorong-dorong terus? Nah, ujung-ujungnya kalau di dunia maya itu tidak akan melakukan seks bebas, tidak. Tapi ujung-ujungnya bagi yang laki-laki akan melakukan COLI atau ONANI atau vape dan sebagainya. Jadi mengeluarkan secara manual pakai tangan, pakai bantal dan sebagainya. Dan itu nanti hukumnya kita bahas ya. Nanti kita diskusi aja hukumnya seperti apa, baik secara Islam maupun secara biologis maupun secara psikologis. Nanti supaya ada yang tanya, entah kalau kasihnya dijelaskan di sini kalian nggak mau tanya gitu ya. Nah, pengaruhnya apa? Ini ada video, walaupun khusus untuk laki-laki, tapi nanti perempuan juga perlu tahu ya. Cuma karena ini online, nanti videonya saya kirimkan lewat panitia, nanti biar dikasih tautannya atau linknya di drive-nya, nanti ditonton. Nah, kenapa kalau online nanti patah-patah, nanti malah kalian teman-teman nangkapnya susah. Jadi nanti videonya akan Kak Sinyo kirim ke panitia ya lewat Google Drive nanti supaya ditonton, supaya kita tahu kenapa sih kita kalau laki-laki suka nonton pornografi atau perempuan suka nonton pornografi, terus apa akibatnya bagi psikologis dan biologisnya. Seperti itu ya. Nanti Kak Sinyo kirim insya Allah ke panitia. Ya, nah kalau di dunia nyata, ya misalkan nih Kak Sinyo saya nggak main game, nggak main gadget. Oke, nah di dunia nyata prosesnya seperti ini. Kalian akan pacaran dengan perempuan, nyari perempuan yang cantik, perempuan yang seksi, seperti itu ya. Atau sesama jenis. Jadi tadi Kak Sinyo jelaskan bahwa tindakan seks itu tidak ada hubungannya dengan orientasi seks. Jadi kita laki-laki bisa melakukan seks dengan siapapun. Seperti itu ya. Nah kalau nggak ada perempuan bisa ke laki-laki seperti itu. Atau ke binatang. Jadi kalau teman-teman lihat berita-berita di Eropa, Amerika ya, mereka sudah keluar dari adab-adab Islam. Ada yang anjingnya dinikahi, kudanya dinikahi, seperti itulah. Di Peduli Sahabat ada yang melakukan dengan ayam seperti itu. Bahkan nanti kalau teman-teman ingin mendalami bidang psikologi, ada yang menikahi menara Eiffel. Ini salah satu contohnya ya. Jadi orang itu sudah di luar nalar gitu. Karena apa tadi tidak mengikuti adab-adab atau nilai-nilai Islam seperti di Eropa dan Amerika ya. Ada yang menikahi hologram, ada yang menikahi kecoa dicintai ya seperti itu. Sudah aneh-aneh. Ya ini di dunia nyata laki-laki jatuhnya bisa seperti ini kalau kalian tidak menjaga diri. Nah, sekarang kita yang perempuan. Nah, perempuan sama saja. Jika tadi tidak dekat dengan kedua orang tua, maka akan banyak problem. Nah, ketika banyak problem, mulailah nanti timbul masalah-masalah lain. Nah, kalau di laki-laki tadi urusannya kantung sperma, kalau di perempuan urusan seumur hidupnya adalah perasaannya. Mencintai dan dicintai, itulah bedanya di perempuan. Jadi kalau di perempuan itu bukan seks, tetapi perasaannya. Mencintai dan dicintai. Seumur hidup urusan perempuan itu mencintai dan dicintai. Nah kalau mudahnya kalau misalnya laki-laki itu jatuh cinta ya, itu dia bisa jatuh cinta berkali-kali. Misalnya, Kak Sinyo dia cantik, aku pengen nikah sama dia. Kak Sinyo ada yang cantik lagi, aku pengen nikah juga sama dia. Nah, itulah laki-laki. Istrinya meninggal pagi, sorenya dia bisa menikah lagi. Itulah laki-laki. Tapi kalau perempuan tidak,
perempuan itu untuk jatuh cinta perlu proses lama dan melupakannya lama. Itulah di perempuan. Jadi hati-hati untuk perempuan. Nah, kalau kalian mendapatkan teman yang baik seperti yang di Ikhwan, nggak masalah. Kalian juga akan baik-baik saja. Cuma kalau tidak mendapatkan teman baik sama di dunia maya, kalian akan masuk ke media sosial. Nah, hati-hati kalau di laki-laki tadi pornografi, di perempuan itu lewat media sosial. Nah, media sosial ini luar biasa dampaknya bagi perempuan. Kenapa? Di sana bisa ngobrol, di sana bisa chatting dengan bebas. Sebab perempuan sehari minimal membutuhkan 20.000 kata per hari supaya hormon-hormonnya itu lega. Jadi kalau kalian tuh belum ngepret, belum ngomel, belum chatting, itu kayak di sini tuh ada yang nggak lega gitu. Coba kalau chatting sama abi kalian atau bapak kalian, kan Pak, tolong ya aku titip ini. Bapak kalian laki-laki cuma jawab, oke, siap. Gitu kan. Itu kalau perempuan bisa nulis novel, bisa ini. Nah, media sosial ini luar biasa dampaknya bagi perempuan. Nah, yang ngerinya sekarang di media sosial itu banyak hal-hal yang mengarah ke pornografi. Ini contohnya Yaoi ya, Yaoi. Kemudian contohnya lagi ada role player. Jadi kita bentuk grup, kemudian kita nanti bermain peran, kebanyakan perempuan. Nah, role player ini yang bahaya yang based on text. Kalau based on video dan sebagainya mungkin masih susah ya atau sedikit. Tapi based on text inilah yang bahaya. Karena dia nggak ada aturan role-nya, role yang membuat si grupnya itu. Nah, celakanya yang membuat biasanya para orang yang punya kelainan atau orang yang memang sengaja mencari orang-orang yang bermasalah seperti teman-teman ini bisa kalau ada masalah dia akan menjadi korban nanti. Nah ini salah satu klien Kak Sinyo sejak umur 15 tahun dia biasa membaca komik yaoi. Komik yaoi adalah anim atau manga tapi genre-nya itu sesama jenis. Nah, kenapa disukai gadis-gadis ada beberapa alasan, tetapi Kasnyo akan nggak membahas itu. Tapi dampaknya luar biasa. Kalau perempuan zaman dulu itu nggak tahu pornografi, zaman sekarang didatangi, termasuk lewat seperti ini, anime, manga dan sebagainya. Nah, akibatnya apa? Anak-anak perempuan sekarang itu sudah paham pornografi sama dengan laki-laki sejak dini. Beda dengan zaman dulu ya. Kalau zamannya ustadzah itu zaman dulu ya kalau misalkan pulang sekolah jam 12, jam 1 gitu bareng-bareng kan terus tiba-tiba ada orang gila yang minta maaf memperlihatkan kemaluannya pada takut gitu, lari gitu kan. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya seperti ini ya. Biasa Pak, kalau cuma kayak gitu mah di internet banyak. Karena memang di internet banyak. Gitu. Sehingga harus hati-hati karena nanti lihat videonya juga karena nanti akan seperti kayak Kak Asnyo tadi itu ketika sudah kecanduan pornografi nanti kita akan meminta terus seperti itu. Nah, di dunia ya, siapa yang unmute tadi? Sudah terdengar suara lagi ya? Ya. Nah, kalau di dunia nyata, ya, kalau di dunia nyata perempuan prosesnya seperti ini. Jadi awalnya itu lihat-lihat kepo, pokoknya yang disenangi lah itu nggak cuma di zaman now, zaman dulu juga, zamannya Ustadzah juga ya. Kalau zamannya Ustadzah itu aslinya masih ingat ada New Kid on the Block, kemudian InZing, Tommy Page, macam-macam ya, Westlife dan sebagainya sama. Jadi dia hura-hura banget kalau perempuan lihat, kalau laki-laki mah apaan gitu ya. Tapi kalau perempuan itu itu tadi karena dia tadi mencari sosok yang dicintai seperti karena nggak mendapatkan cinta di rumah. Nah, nanti ketika teman-teman mulai nggak mendapatkan itu di media di dunia maya,
maka akan didatangi oleh teman-teman yang sesama yang lain jenis, yang laki-laki tadi. Nah, Kak Sinyo berpesan tadi karena urusannya laki-laki adalah kantung sperma, jika kalian didatangi laki-laki untuk memacari kalian, maka percayalah itu kalian sedang dijadikan perek. Apa perek? Perempuan eksperimennya laki-laki. Kak Sinyo cuma berpesan, laki-laki yang menghormati kalian sebagai perempuan, entah cinta atau tidak, itu pasti akan mendatangi kedua orang tua kalian untuk melamar kalian menjadi istrinya. Tapi kalau cuma pacaran, terus kenalan, bla bla bla, percayalah, kalian sedang dijadikan eksperimennya para laki-laki. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di mencari cinta di lawan jenis kalian nggak dapat, maka akan mencari di teman sesama jenis. Nah, hati-hati karena tadi beda di laki-laki. Kalau di laki-laki urusannya tadi ya, di perempuan tuh kalau sudah mencapai cinta dan cintanya itu sesama jenis, nanti kalau bisa ada yang tanya ya, kasihnya nggak jelasnya biar ada yang tanya. Itu nanti akan susah dipisahkan gitu. Nah, itu harus hati-hati. Jadi, nah apa sih tanda-tandanya atau ciri-cirinya jatuh cinta, nanti harus ada yang tanya ya. Ini namanya diskusi. Nah, solusinya semua tadi, kalau yang kecanduan, pornografi dan sebagainya, ini harus dibantu khusus. Nanti bisa menghubungi tim PK, nanti Kak Sinyo bantu juga bisa. Kemudian ada 2 pendekatan pada teman-teman. Satu, memperkuat keimanan, karena titipan dari Allah ada 2. 1 keimanan, 2 khalifah di bumi. Berarti 1 ini agama. Jadi harus banyak belajar agama pada siapapun. Ya, supaya kita sumbernya banyak sehingga nanti kita bisa memilah-milah. Yang kedua, belajar fakta dan data. Supaya apa? Supaya kita siap menghadapi kaum liberal, kaum ateis, dan kita punya fakta dan data. Dua-duanya ini harus teman-teman asah. Kenapa? Kalau teman-teman cuma belajar agama saja, maka teman-teman akan jadi follower, pengikut. Dek, mau masuk surga nggak sama Kak Sinyo? Oh, ayo kita ngebom di Jakarta sana. Nggak menggunakan otaknya, nggak menggunakan akalnya. Kalau yang diasah cuma fakta dan data, maka kalian akan menjadi kaum liberal, nggak kenal agama, kaum ateis. Jadi dua-duanya harus diasah. Nah, ini semua butuh proses tentunya karena nggak semua keluarga memahami hal ini. Banyak dari kalian mungkin bermasalah dengan orang tuanya dan sebagainya. Itu butuh proses. Insya Allah kalau nanti misalkan ada kendala bisa dibantu oleh tim BK sekolah atau nanti bisa dibantu oleh Kak Sinyo. Baik, sebelum kita diskusi, ini carilah teman seperti ini ya, teman-teman. Kalau adik-adik mau mencari teman-teman, carilah teman yang seperti ini nih, yang sesuai dengan hadis Rasulullah ya. 1, jika kita melihatnya, kita ingat Allah. 2, jika kita mendengar perkataannya, kita akan bertambah amal kebaikan kita. Dan yang terakhir, yang dengan amal-amalnya kita akan mengingatkan kita dengan akhirat. Jadi, oh dia kok salat Tuhan. Nah, sudah kita berteman dengan teman-teman yang seperti itu. Baik, itu saja Ustadz untuk arahan materinya. Nanti kita diskusi saja supaya nggak ngantuk. Karena takutnya saya ngomong, teman-teman ngantuk tidur ya. Gitu, saya kembalikan ke Ustadz untuk moderator. Saya jawab ya, hukumnya masturbasi, onani, coli, atau vape sebetulnya sama saja, kan cuma beda nama ya. Intinya sih merangsang diri untuk mencapai kenikmatan baik di laki-laki maupun perempuan. Nah, hukumnya sama. Jadi kita bicara dari sisi agama dulu. Jadi kasih jelaskan tiga sisi ya. Kita bicara sisi agama dulu. Dalam Islam ada 4 pendapat. Ya, ada 4 pendapat. Sebetulnya 3, tapi yang pertama ini Kak Sinyo tambahkan karena nanti supaya jelas gitu. Nah, pendapat yang pertama ini sebaiknya yang kita ambil, sebagian besar ulama itu mengharamkan, sebagian besar ulama.
Jadi jumhur ulama, jadi sebagian besar ulama itu sepakat mengharamkan. Yang kedua, ada sedikit ulama itu membolehkan. Contohnya Imam Ahmad misalkan. Kemudian ada sedikit ulama yang memasukkan makruh. Nah, yang terakhir nih, ini sebetulnya haram. Jadi yang terakhir ini sebetulnya hukumnya haram, ya. Tetapi jika berdasarkan situasi dan kondisi, berdasarkan sikon, itu mewajibkan, maka hukumnya menjadi wajib. Contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman kuliah di London atau di Paris gitu ya. Nah, di sana kan terbuka tuh. Ya seperti itulah gitu. Nah, misalnya katakanlah Kak Sinyo laki-laki nih kuliah di sana. Nah, sudah puasa, sudah olahraga tapi nggak tahan gitu, betul-betul nggak tahan. Kak Sinyo harus zina dengan perempuan atau sesama jenis atau dengan binatang, pokoknya harus zina. Nah, jika kondisinya seperti itu, yang keempat tadi, hukum masturbasi, coli atau onani menjadi wajib hukumnya. Karena apa? Menghindari mudorot yang lebih besar. Jadi zina itu dosanya sangat besar, sehingga mending mengambil dosa yang kecil. Nah, seperti itu ya. Ini secara agama. Jadi paham ya secara agama. Oke. Nanti untuk dalil-dalilnya silahkan di browsing atau tanya ke ustadz-ustadznya. Untuk dalil-dalilnya ada semua itu. Yang kedua, secara biologis. Nah, Kasio ngasih contoh untuk yang laki-laki ya, sebetulnya sama yang di perempuan. Nah, ini katakanlah kemaluan laki-laki ya. Nah, ini kalau sejak kecil ya, sejak SD, SMP, SMA digesek-gesek, karena memang enak. Ya, kemaluan itu kalau digesek-gesek, dipegang-pegang, baik laki-laki maupun perempuan, kita akan terangsang. Rasanya memang enak. Nah, ketika kita terbiasa onani, masturbasi, coli, maka lama-lama kulit yang mestinya ini dia sensitif, lama-lama akan menjadi kebal. Bukan tebal ya, kebal. Apa itu kebal? Kalian jadi nggak mudah terangsang. Mestinya nanti kalau sudah menikah nih, kalau sudah menikah, misalnya nih kasihnya laki-laki melihat istrinya gitu ya, pakai baju tipis, terus bang, mari bang, gitu, sudah kasihnya terangsang. Tapi jika kalian sudah terbiasa masturbasi, onani, coli sejak SD tadi sampai mungkin mahasiswa, maka susah terangsangnya. Nah, ketika susah terangsang, maka akan seperti film-film di pornografi atau cerita-cerita yang ada beredar di internet. Ada yang minta maaf disiksa dulu, namanya BDSM ya, disiksa, dipukuli. Kasusnya pernah diundang ke Malaysia, itu ada di sana ada laki-laki yang kalau untuk merangsang dirinya itu mulutnya dikencingi dulu. Jadi dia akan terangsang jika mulutnya dikencingin dulu. Jadi kencingin baru terangsang. Nah seperti itu secara biologis. Nah secara psikologis, kalau kita mengambil hukum yang haram, kemudian melakukan, dan itu berulang-ulang, maka otak kita atau psikologis kita itu kayak dibentur-benturkan tiap hari. Ya, karena apa? Melakukan, merasa berdosa, tobat, melakukan lagi terus seperti itu, hanya kayak dibentur-benturkan berkali-kali ke tembok psikologis kita. Nah, apa efeknya? Efeknya nanti ketika menikah bisa jadi kita nggak akan bisa melakukan seks. Ada yang namanya impoten. Apa impoten? Impoten itu bukan mandul. Kalau mandul itu nggak punya anak ya. Jadi impoten itu misalkan kalau laki-laki harusnya berdiri, dia jadi tidak bisa berdiri seperti itu. Atau perempuan jadi virgin seperti itu. Dia tidak mengalami kepuasan seks dengan pasangannya. Atau secara psikologis sudah menikah masih melakukan. Jadi banyak yang datang ke Kak Sinyo ya, baik laki-laki maupun perempuan, itu Kak Sinyo, suami saya sudah layani, tapi nanti setelah saya layani dia masuk kamar mandi, buka pornografi sambil melakukan tadi masturbasi. Sama, perempuan juga seperti itu. Nah, jadi itu 3 hal tadi Kak. Secara hukum agama, pengaruh di biologisnya dan pengaruh psikologisnya. Ya.
Seperti itu Kak Naila. Mantap jawabannya. Ada yang mau maksud, diizinkan nggak itu Ustaz? 9K jika dinansa. Ya antara laki-laki dan perempuan Kak. Kalau untuk laki-laki di dunia ini cuma ada 2 jenis laki-laki. Satu, dia tidak punya cinta, ya cintanya hanya pada syahwatnya saja. 2, punya banyak cinta. Jadi untuk yang perempuan atau yang ahwat, bohong kalau ada laki-laki ngomong seperti ini, Dek, kamu itu perempuan satu-satunya di dunia, bohong. Bohong itu. Kalau dia mengatakan, Dek, kamu perempuan yang paling aku cintai, mungkin. Seperti tadi, cuma ada 2 jenis laki-laki di dunia. Satu, tidak punya cinta, urusannya cuma syahwatnya saja. Ya cinta, dia cuma cinta pada syahwatnya. Dia bisa nikah, bisa punya anak, tapi dia nggak punya cinta sama mereka. Ya nanti cuma dia mikir, nanti kalau aku sudah besar, kalau sudah tua, siapa yang ngurusi aku dan sebagainya. Itu yang pertama untuk laki-laki. Nah yang kedua, punya banyak cinta. Jadi laki-laki itu mudah jatuh cinta. Sebetulnya kalau menurut kasihnya bukan cinta ya, jatuh nafsu ya. Bernafsu seperti itu. Nah mestinya yang namanya cinta itu seperti ini Kak. Yang namanya cinta itu nggak berbalas. Itu kalau menurut kasihnya cinta itu seperti itu. Kalau kalian menyenangi seseorang, melakukan hal untuk dia kok masih berbalas, menurut saya itu bukan cinta tapi nafsu. Contohnya tuh kakak mengasihi teman karena sayang kakak sama teman sahabatnya itu cinta ya. Aku senang sama kamu, aku cinta sama kamu karena kamu saudaraku. Kok misalkan kakak berbuat baik sama dia, dia nggak membalas kebaikan kakak, kakak kecewa, itu namanya nafsu. Tapi kalau misalkan kakak sudah baik sama dia, ngasih permen, ngasih jajan, dia malah jahat sama kakak, kita tetap mendoakan, ya Allah, semoga dia jadi orang baik, itu namanya cinta. Maksud ya? Ya. Nah untuk yang perempuan itu ciri-cirinya, kalau di laki-laki tadi itu, kalau di perempuan itu ciri-cirinya ada 4. Kalau 4 hal ini hadir di satu makhluk yang sama, maka perempuan sedang jatuh cinta. Tapi jika cuma salah 1, salah 2, pokoknya nggak lengkap lah, nggak komplit, itu sedang simpati. Ya, belum sampai ke jatuh cinta. Nah, apa jatuh cinta? Yang pertama ciri-cirinya, setiap ketemu makhluk itu, baik laki-laki atau perempuan, itu degup jantung kalian berdetak lebih cepat, deg-degan, kadang disertai semacam ada kupu-kupu berterbangan di perut kalian. Mules-mules gimana gitu ya. Kayak misalkan kalau Kak Naila ketemu Kak Fakir, terus ketemu, aduh mules, nah gitu itu. Itu ciri-ciri yang pertama. Itu. Ciri yang kedua, selalu ingin bersama dia dimanapun dan kapanpun. Jadi misalnya, Kak Fakih lagi makan bakso di kantin, aku juga pengen makan bakso, walaupun ngutang gitu ya. Jadi kemanapun dia, kita ingin ikut gitu, untuk yang perempuan ya. Kemudian yang ketiga, selalu ingat dia dimanapun dan kapanpun. Kalau laki-laki jatuh cinta, kemudian dia main game, cintanya dibuang ke laut ya. Dia sibuk sama gamenya gitu. Kalau perempuan makan inget dia, minum inget dia, baca Quran pas Al-Kahfi inget dia, pas di WC lihat kecoa, aduh kok mirip dia ya Allah. Kasihan kecoanya ya. Yang keempat, cemburu atau tidak suka ketika ada makhluk lain yang berdekatan sama dia. Kalau laki-laki minta maaf, dia jatuh cinta sama seorang, kemudian ada laki-laki lain mendekati dia, oke, nggak masalah, aku masih bisa cari yang lain. Itu laki-laki cenderung seperti itu. Kalau perempuan sewotnya luar biasa, kenapa dia, gitu. Jadi biasa di perempuan nanti ya, Kak, mau nggak kamu jadi my best friend forever, ya, seperti itu. Nah, 4 hal ini jika hadir di satu makhluk yang sama, maka perempuan sedang jatuh cinta. Ciri-cirinya 4 tadi Kak, untuk di perempuan. Nah kalau di
Kalau cuma satu, misalkan baru di tahap 1 atau 2, pokoknya kalau nggak lengkap itu sudah simpati. Itu Kak Fakih untuk laki-laki dan perempuan. Tapi tadi perlu dipahami dulu bahwa kalau menurut Kak Sinyo, kita harus bisa membedakan antara nafsu sama cinta ya. Karena kalau nafsu itu mestinya berbalas dia. Tapi kalau cinta mestinya kita nggak berbalas, tanpa syarat mestinya kalau cinta. Oke, seperti itu Kak. Ya, ya. Nah, jadi gini, kalau temen tuh misalkan lihat ada temennya ya, ada temennya terus, kamu kok lihat pornografi, ayo kita nobar jangan. Itu mengerikan sekali maksudnya. Jadi gini Kak, kalau dalam Islam itu sudah ada panduannya. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, satu, kita pakai tangan. Jadi kalau dia teman akrab kita yang bro-bro gitulah, maksudnya yang akrab, yang mestinya teman akrab kita, oh kamu tahu nggak itu nggak boleh, hukumnya haram lah, seperti itu. Itu berarti kakak secara langsung tuh maksudnya pakai tangan gitu, karena teman akrab kita. Tapi kalau misalnya dia bukan teman akrab kita, ya pakai lisan diberitahu baik-baik. Nah, kalaupun itu masih gagal, itu ya didoakan, ya disampaikan doa untuk dia. Jangan dibilang, kamu masuk neraka, jangan ya. Didoakan baik. Nah, tapi jika dia menonton pornografi itu ngajak-ngajak teman yang lain yang akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka harus dilaporkan ke pihak yang berwenang. Maksudnya gini, kalau cuma dia konsumsi pribadi, ya tadi 3 hal tadi kan, pakai tangan, pakai lisan, didoakan. Nah, tapi kalau dia sudah ngajak nobar, itu ya kita lapor dong ke pihak sekolahan, pihak orang tua supaya diingatkan, karena dia dampaknya sudah membawa ke yang lebih besar. Seperti itu ya Kak Faiza. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Ini ada yang tanya lewat chatting ya. Dari Kak Muhammad. Assalamualaikum Kak Sinyo, bagaimana cara paling baik mencegah nafsu yang berlebihan atau syahwat? Nah, ini yang tanya kan laki-laki nih. Nah, bagaimana sih supaya kita tidak coli, tidak onani, tidak masturbasi? Nah, ada 2 yang harus dilakukan. Dan ini di dalam Islam semua ada, cuma selama ini yang disampaikan cuma 1. 1, puasa. Apa itu guna puasa? Puasa itu manfaatnya untuk menahan rangsangan. Jadi bukan untuk mengelola sperma, tapi menahan rangsangan, menahan godaan. Anak Kasinyo sejak umur 11 tahun udah biasa puasa Daud, sehari puasa, sehari buka, karena dia laki-laki. Nah, ketika masuk ke pondok, seumuran kalian ya, di Ihsanul Fikri, dia nggak bisa, akhirnya bisanya Senin Kemis. Jadi menurunkan libido, menurunkan dorongan syahwat tadi itu lewat puasa. Ingat, ini cuma menahan. Ya, jadi Kasinyo saya nggak tahan di Lampung panas, maka kalian bisa makannya pagi makan, siang cuma makan buah atau sayuran, sore baru makan lagi, seperti itu. Jadi makannya cuma 2 kali, jadi kayak puasa. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengelola sperma? Olahraga yang capek, beraktivitas yang capek. Itulah kenapa dalam Islam itu olahraganya berenang, berkuda, memanah. Kenapa? Secara biologis nanti ketika kita banyak beraktivitas, sebagian sperma nanti akan diolah menjadi energi, sebagian akan keluar lewat mimpi basah. Nah, di umur-umur kalian ini, normalnya kalian mimpi basah itu bisa sebulan sekali atau 2 kali ya. Nanti semakin bertambah umur semakin jarang. Nah, hati-hati bagi yang laki-laki, misalnya nih kalian mimpi 10 kali. Ya, mimpi ini nggak harus melakukan seks ya, tapi di situ ada sosok, ada seseorang yang hadir di situ. Misalnya 10 kali mimpi, sekali mimpi ada ibu di situ, sekali mimpi ada teman perempuan di situ. Kok 8 kali mimpinya sesama jenis dengan laki-laki, maka saya jamin orientasi kalian homoseksual atau minimal biseksual. Tapi kalau sebaiknya sekali mimpi dengan teman laki-laki, sekali mimpi dengan ibunya, 8 kali mimpi di situ ada perempuan,
kalian heteroseksual. Nah, ini juga penting bagi yang perempuan. Nanti kalau kalian punya anak atau buah hati laki-laki, kalau mimpi basah jangan senang dulu ya, ditanya dulu. Jadi alhamdulillah mah aku sudah balik, sudah mimpi basah. Jangan langsung alhamdulillah ya. Ditanya dulu, Bang, mimpinya dengan siapa? Dengan Tono, Bu. Jangan pingsan ya. Seperti itu. Jadi itu cara mencegahnya untuk pertanyaan ke Muhammad. Baik. Baik, gimana Ustadz? Ini lanjut ke chat atau lanjut ke raise hand? Aja kayaknya. Chat dulu. Raise hand. Raise hand. Ya. Silakan yang tadi yang raise hand. Kak Fadli ya, Fadli Faras Maulana, silakan. Suara saya kedengeran nggak? Ya, terdengar. Cool, kan, suaranya. Tadi kan kakak bilang apa, mimpi basah. Itu ada yang hetero apa gitu. Emang mimpi basah yang normal itu kayak mana ya, Kak? Jadi mimpi basah. Iya. Heteroseksual itu kalau dalam Islam dianggap normal, Kak. Jadi tertarik pada lawan jenis. Jadi kalau yang normal itu mestinya kakak kalau mimpi kadang kalau nggak ada orang di situ ya nggak wajar. Kemudian kadang nggak ada mimpi juga masih wajar. Nah, mimpinya kalau di situ ada sosok laki-laki berkali-kali, misalkan 10 kali mimpi tadi ya. Misalkan sekali mimpi nggak pakai mimpi. Jadi mimpi basah itu kadang tanpa mimpi. Sekali mimpi dengan ustadzah. Nah, 8 kali mimpi kok dengan Kak Fakih misalnya. Nah, kakak pasti homoseksual tuh. Seperti itu ya, paham ya? Jadi di situ tuh ada sosoknya. Sosoknya itu nggak harus pegang-pegangan atau meset, enggak. Jadi dia berdiri di situ atau ngapain. Terus tiba-tiba kita berdiri keluar. Nah, itu tanda orientasi atau arah seks kita. Nah, tadi makanya kalau pas mimpi diingat-ingat mimpinya dengan siapa ya. Moga-moga enggak dengan kecoa ya. Gitu ya Kak Fadi ya. Iya, kita ya itu Kak Fadri ya. Jelas ya. Ya. Ini ada yang chatting Kak Nursi. Assalamualaikum Kak Sinyo. Selain dengan cara puasa dan olahraga, apakah ada langkah lain yang Kak Sinyo agar tidak masturbasi? Ada. Tapi sebetulnya ini berkaitan dengan masing-masing situasi dan kondisi dan keluarga. Jangan pernah sendiri dan jangan pernah merasa sendiri. Jadi karena orang nonton pornografi itu biasanya karena dia merasa sendiri, merasa alone. Iya kan, coba mana ada orang kok nonton pornografi terus aku nonton gitu, nggak ada kan? Pasti dia pas di kamar merasa nggak diawasi oleh orang tuanya. Padahal di situ loh ada bakteri, ada virus-virus, handphonenya ini nanti akan berbicara. Kita lupa tembok itu jadi saksi gitu ya. Jadi nanti mohon Ustadz-Ustadzah di kamar mandi dan sebagainya ditulisi, ingat tembok, air dan berbagai macam ini jadi saksi gitu ya. Intinya karena merasa sendiri. Coba kalau kalian lagi bersama-sama apakah ada keinginan nonton pornografi? Enggak. Maka Kak Sinyo minta jangan sendirian. Ya. Kalau misalnya Kak Sinyo saya kok di rumah tuh pas sendirian, nggak ada orang ya, kalau bisa keluar ke bagian teras. Kenapa? Kalau di teras kan ada orang lewat, ada penjual mie ayam lewat. Kan nggak mungkin ya tek ayo kalian ngapain gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi sebisa mungkin jangan sendiri. Itu sih godaan paling besar Kak. Bagaimana untuk menghadapi yang jatuh cinta? Ya, kalau sudah terlanjur jatuh cinta, yang pertama jatuh cinta itu normal, ya. Jangan dianggap, maksudnya gini, kalau zaman Kak Sinyo dulu tuh, kalau Kak Sinyo lagi nonton film, tiba-tiba ada adegan ciuman. Itu kalau orang tua zaman dulu ditutupi, terus kamu seperti ini, haram, nggak boleh. Apa akhirnya yang tertangkap pada kita itu menganggap bahwa ciuman itu haram, ciuman itu nggak boleh. Nah itu salah tempat ya. Mestinya didudukkan. Kalau kasihnya sama anak kasihnya, misalkan pas nonton, kemudian ada adegan ciuman, sama saya tutupi matanya, Dek,
minta maaf. Ciuman itu hal yang wajar, boleh, tapi antara suami dan istri itu boleh. Kalau itu bukan suami dan istri berarti zina, kemudian disebarkan, dosanya tambah banyak. Nah, jadi kakak harus pahami cinta itu normal, cinta itu biasa, hal yang wajar. Kalau kakak nggak pernah jatuh cinta, malah saya bingung. Ini normal apa enggak gitu ya? Itu yang pertama. Jadi jatuh cinta itu normal. Nah, yang kedua, yang penting adalah tindakannya, ya, perilakunya. Kakak kalau jatuh cinta, ya misalkan ya itu, ya Allah, Kak Faki itu ganteng, Kak Sinyo ketua OSIS, pinter, juara 1. Aku pengen nikah sama dia, Kak Sinyo. Ya, kalau kan nggak mungkin kan pacaran dan sebagainya, didoakan, ya Allah, kalau dia jodohku, tolong dekatkanlah. Kalau belum jodohku, tolong jadikan jodohku. Intinya jadikan jodoh gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Kasihnya apakah boleh ngobrol-ngobrol? Boleh, nggak masalah. Mau ngobrol, mau bicara selama sesuai dengan tata tertib Islam, syariat Islam, nggak masalah. Kan misalkan Kak Fakih mau nitip tugas boleh, boleh. Nah nanti Kakak Fakih akan mengira, ini Nadila ini kok nitip tugas berkali-kali ke aku ya, kok ke yang lain, ini jatuh cinta ke aku, seperti itu ya. Jadi nggak masalah selama kita masih berperilaku sesuai dengan syariat, tidak zina, mengarah ke zina masih dibolehkan. Ya ngobrol biasa, memberi coklat boleh selama misalkan memang hadiah, selamat ya Kak Fakih, kamu juara ini saya kasih hadiah, itu boleh. Seperti itu. Tapi kalau sudah melanggar syariat, misalkan aku cinta sama kamu, aku suka sama kamu, itu mengikatkan diri, karena dalam Islam ikatan resmi cuma ada dua, yaitu pinangan dan menikah. Ikatan di luar itu haram. Seperti itu ya. Baik, kita kembali ke resen, silahkan. Ya berguna Kak, karena kalau jadi gini, tadi kan Kak Sinyo jelaskan bahwa kita harus bisa membedakan mana cinta, mana nafsu. Karena kalau kakak nggak punya nafsu, nggak punya cinta, nanti malah bingung ya, nanti kakak nggak mau nikah. Nah, beda lagi dengan urusan jodoh. Jodoh itu beda lagi. Masuk urusannya beda. Kakak bisa berjodoh mungkin dengan orang yang nggak kakak cintai, nggak kakak nafsui, bisa jadi. Tapi berjodoh gitu. Jadi jodoh itu urusannya lain. Jadi jodoh itu nggak signifikan atau nggak berbanding lurus dengan urusan cinta atau nafsu. Bisa jadi Kak Sinyo menikahi seseorang, Kak Sinyo melihat karena oh ini sesuai dengan agamanya, kita satu misi. Mungkin Kak Sinyo nggak jatuh cinta, mungkin nggak nafsu, tapi Kak Sinyo berjodoh dengan dia, itu bisa. Tapi kalau masalah nafsu, masalah cinta, ya itu memang perlu, memang penting. Karena kan pertama itu sebagai ujian ya, ujian. Karena kita manusia itu perlu diuji, apakah kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak. Misalnya, kakak jatuh cinta sama ustadzah. Sementara kan ada tuh dalam psikologi itu namanya sindrom, bukan sindrom ya. Jadi dia semacam jatuh cinta pada yang lebih tua gitu. Jadi dia tuh kalau melihat yang tua-tua itu seneng gitu. Nah, bisa jadi kan jatuh cinta sama ustadzah, tapi kalau ustadzah sudah punya suami dan sebagainya, itu ya tadi bergunanya semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah ada gunanya. Nah, tinggal kita mau mengambil manfaat atau tidak. Ujian itu kalau diberi kebaikan, ujian kita bersyukur, diberi ujian keburukan kita bersabar. Jadi seperti itu Kak manfaatnya. Jadi ya jatuh cinta, nafsu itu ada manfaatnya sebagai ujian bagi kita, apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Misalnya kakak jatuh cinta dan disertai nafsu pada seseorang, tapi kakak bisa menahan diri, nah itu kan dapat pahala. Nah seperti itu untuk meningkatkan derajat kakak. Oke, lanjut ke chatting lagi ya. Ya boleh Kak. Kasihnya mau tanya bagaimana cara bersikap kepada teman yang kecanduan tadi sudah ya. Kak, aku memiliki ketertarikan kepada lawan jenis atau sesama jenis cinta, apakah itu normal? Tadi dibedakan dulu Kak. Kalau jadi gini, kalau seks itu ya hubungannya dengan seks. Jadi beda dengan rasa suka ya.
saya suka sama jenis karena dia orangnya baik sama saya suka, saya cinta sama dia sebagai saudara saya kepada Allah. Tapi kalau orientasi seks itu arahnya ke seks, Kak. Jadi pengen berhubungan seks dengan dia gitu mudahnya lah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ketertarikannya tadi harus dibedakan dulu antara syahwat atau nafsu sama cinta. Nah, kalau misalkan ada ketertarikan seks di dua jenis, kakak namanya biseksual. Jadi nanti bisa konsultasi ke BK atau ke Kak Sinyo, nanti Kak Sinyo akan arahkan supaya bisa memahami dan mengatasi hal itu. Oke. Masih ada waktu, Ustaz? Assalamualaikum Kak Sinyo. Misalkan kita suka pada makhluk gaib, apa normal ya? Tentang makhluk gaib ini, itu kita harus tanya dulu ke ahlinya, Kak. Jadi gini, sampai saat ini setahu Kak Sinyo, Rasulullah memberi ilmu tentang hal gaib itu cuma sedikit, karena memang itu domainnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi yang menguasai dunia jin ya, dunia gaib, dunia perjinan gitu. Itu hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Pernah Rasulullah ketika menangkap salah satu jin itu waktu itu mau diikat di salah satu tiang masjid di Madinah kalau nggak salah, dan supaya para sahabat tahu gitu model jin itu seperti apa. Tapi Rasulullah ingat bahwa Nabi Sulaiman berdoa bahwa hanya beliau yang harus memiliki itu gitu. Jadi itu yang perlu pertama kita ketahui. Yang kedua, nanti berhubungan dengan jatuh cinta ini ya kayak gini, Kak. Jadi dunia jin itu hampir sama dengan dunia manusia. Ada beberapa orang yang bisa melihat jin karena dalam tanda kutip ya mungkin dulu ketika melakukan reproduksi manusia tidak melakukan berdoa. Jadi nanti ada anak-anak namanya anak indigo. Apa anak indigo? Anak indigo itu anak yang bisa melihat dunia jin ya. Bahkan bisa ngobrol-ngobrol. Biasanya minta maaf itu ketika orang tuanya melakukan hubungan suami istri itu tidak berdoa, sehingga ketika melakukan hubungan seks ditempeli jin, akhirnya anaknya tadi ketempelan jin. Karena apa? Sepaham Kak Sinyo, orang yang bisa melihat jin dalam tanda kutip ya biasanya dia juga ketempelan jin seperti itu. Jadi memang semestinya itu nanti kalau menjadi masalah ya, maksudnya menjadi masalah, maka memang sebaiknya mintalah ru'yah yang syar'i. Kalau itu menjadi masalah, maksudnya gini, kakak jatuh cinta, kemudian sampai kemudian pengen hidup sama jin, pengen, itu sudah di luar itu, Kak. Itu memang harus diru'yah itu ya, supaya dibantu oleh yang ahlinya. Tapi kalau misalkan kakak termasuk anak indigo karena dulu orang tuanya melakukan hubungan jima nggak berdoa, itu nggak masalah kalau misalnya diliatin jin terus bisa ngobrol-ngobrol kemudian jatuh cinta sama jinnya, tapi selama nggak ngapa-ngapain tadi perilakunya kita sesuai dengan syariat ya nggak masalah, kan cuma jatuh cinta ya. Karena kemudian ada yang memanfaatkan jin, Kak. Nah ini nggak boleh dalam Islam. Itu saya pernah ketemu dan itu keponakan saya sendiri. Jadi keponakan saya di Semarang itu dia minta maaf ya agamanya lain, Nasrani. Itu dia anak indigo itu ketika mengerjakan ulangan atau PR yang disuruh ngerjain jinnya. Jadi dia jinnya itu kembar kayak ikan gitu ya. Nanti dipanggil terus dia disuruh ngerjakan. Jadi dia cuma tinggal centang-centang gitu dan nilainya bagus gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu sudah tidak boleh itu. Karena Rasulullah kalau mau seperti itu, tentunya gigi beliau nggak akan rusak. Beliau nggak akan berdarah-darah ketika perang. Tapi kenyataannya Rasulullah makhluk terbaik di muka bumi ini, ya perang berdarah-darah, ya perang giginya rontok dan sebagainya. Beliau kalau mau minta bantuan jin sangat bisa karena jin yang muslim juga banyak. Tapi beliau nggak melakukan itu. Tapi kalau cuma sekedar jatuh cinta, nggak masalah ya tadi misalkan senang gitu ya nggak masalah, tapi nanti jadi aneh ya, misalkan kakak indigo terus misalkan pas melihat jinnya cantik terus kakak matanya gini ting gitu, nah terus pas dilihat temennya itu kenapa ya kok kedip-kedip itu dikira kayak orang gila gitu ya. Nah, kalau dalam biologi, dalam psikologis namanya fetis, Kak. Fetis itu nanti terangsang oleh benda-benda di sekitar kita. Itu ada fetis namanya. Jadi
nanti itu kalau nggak dicegah itu nanti bisa berlanjut. Nanti akhirnya minta maaf kalau melakukan seks misalkan ketika sudah punya istri, nanti istrinya kakak disuruh cosplay gitu ya. Jadi misalkan kakak senang sama Sailor Moon misalkan ya, Sailor Moon sama si Sailor Moon. Terus istrinya kakak nggak bergairah kalau istrinya nggak disuruh berbaju seperti Sailor Moon. Itu nanti di dalam psikologi ada namanya beda lagi. Jadi sebaiknya jangan sampai di keperilaku ya. Kan kalau dalam Islam itu ada namanya hadis sunnah, bisikan hati. Kemudian alham, keinginan. Kemudian niat atau azimah dan perilaku. Nah, kalau cuma bisa dibisikkan hati sih nggak masalah. Aduh itu ya siapa kan itu tokoh-tokoh anim tuh keren-keren ya. Yuna di Final Fantasy itu kan, cantik-cantik gimana gitu ya, menggemaskan. Tante Tsunade ya, itu kan, Tante Tsunade. Ada lagu kebangsaannya kan, Tante Tsunade itu. Itu nanti ya kalau sekedar senang itu ya masih wajar gitu ya. Tapi kalau kakak sudah sampai minta maaf ya, ngambil gambar Tante Tsunade di print kemudian dicium-cium, itu nanti sudah jatuhnya ke fetish. Nah itu kalau berlanjut nanti kakak terangsang kalau melihat benda-benda. Jadi setiap dia memakai kaos olahraga dia ingin melakukan seks seperti itu. Jadi hati-hati Kak. Jadi sebaiknya boleh jatuh cinta pada apapun, pada siapapun senang, tapi jaga perilaku kita, jaga hati kita supaya tidak masuk ke sesuatu yang nanti mengalami penyimpangan. Seperti itu ya. Iya, jadi gini Kak, jadi Kakak nanti bisa cari-cari di internet semua masalah yang ada di psikologi. Nah, itu semestinya kita nggak langsung ke psikolog. Jadi kalau misalnya kita mengalami sesuatu, misalkan aseksual gitu ya, itu maka kita berusaha mencoba sesuai dengan yang di panduan-panduan. Misalkan contoh aseksual ya, aseksual itu biasanya sejak kecil itu kalau dipegang abangnya, dipegang bapaknya, itu merasa risih gitu. Kemudian kalau sedikit cuci itu tanda-tanda sudah mengarah ke aseksual itu. Nah aseksual ini itu memang perlu terapi Kak. Misalkan dia sudah punya suami dan sebagainya kok belum ada gairah, itu diterapi. Nah terapinya tentunya sebaiknya jika sudah ada pasangan ya, sudah ada pasangan itu karena pasangan nanti yang akan menerapi gitu. Karena kalau belum punya pasangan itu agak susah, paling sebelum punya pasangan nanti oleh psikolognya akan diselidiki dulu runutannya kok bisa kakak aseksual misalkan seperti itu nanti akan diselidiki dulu, dirunuti dulu, nah paling diurai di situ. Tapi untuk terapinya memang sebaiknya kalau sudah punya pasangan, karena kan nanti minta maaf ya lewat sentuhan, karena kalau aseksual itu enggak, minta maaf ya, misalkan kalau laki-laki ini kasihnya aseksual, perempuannya mau tanpa sehelai benang pun ya sama sekali nggak tertarik gitu, terlintas pun tidak gitu, tapi bisa melakukan seks. Nah itu lewat terapi, nah mestinya pasangannya, karena kalau minta maaf ya, yang kalau di terapi yang tidak non muslim gitu nanti lewat pegang-pegangan dan sebagainya, tentunya itu kan melanggar syariat ya. Nah itu nggak apa-apa kalau misalkan di sini ada yang aseksual, itu bisa nanti ke psikolog, nanti akan diurai dulu latar belakangnya, minimal si klien tadi, si orang yang aseksual tadi bisa mengetahui dasar-dasarnya kenapa saya tidak mempunyai ketertarikan seperti itu Kak. Satu, kebanyakan dari biologis Kak. Biologis itu bisa jadi, misalkan kakak kan pernah lihat spermatozoid ya, yang kayak kecebong itu kan mestinya dia ekornya itu kan berenangnya normal, gitu. Nah itu dia ada yang patah, jadi kayak patah gitu sehingga dia nggak menuju ke ovum tapi muter-muter gitu, tersesat gitu. Kemudian ada yang jumlah calon anaknya sedikit, jadi sebelum menuju ke ovum itu mereka diuji dulu oleh perempuan.
Jadi nanti yang jadi anak itulah yang the best. Ya, itulah kenapa kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sejak awal kita disuruh berlomba-lomba. Nanti ada yang mati, tersangkut dan sebagainya. Seperti itu karena jumlahnya sedikit, karena minimal rata-rata dibutuhkan 2,5 juta calon anak untuk menuju ke OVUM. Itu nanti sampai ke OVUM itu sekitar puluhan ribu, sekitar 16 ribuan gitulah. Seperti itu lewat ini. Nah, yang kedua ada anomali. Anomali itu apa? Anomali pasangan. Jadi gini, ada di dunia ini laki-laki subur, perempuan subur dia, tapi nggak jadi-jadi ketika menikah karena memang ada anomali di situ. Jadi ada keanehan. Nah, tapi ketika mereka menikah itu dengan orang lain itu bisa jadi ya seperti itu. Jadi memang ada anomali-anomali di situ yang dalam bidang kedokteran atau biologi sampai sekarang masih banyak yang belum diketahui penyebabnya. Contohnya saya kemarin kasihnya baca di mana di Inggris atau di Amerika, yaitu ada yang perempuan itu alergi terhadap sperma laki-laki. Jadi ketika dia berhubungan seks dia akan gatal-gatal, kemudian dia nggak bisa melakukan hubungan seks, nggak bisa, akhirnya dia mempunyai anaknya lewat suntikan. Itu anomali-anomali seperti itu banyak Kak di biologis seperti itu ya. Jadi ada dua, biologis yang sudah diketahui dan yang anomali tadi seperti itu. Ini ada titipan dari Kak siapa? Kak tanya Kak, kalau di masa PJJ ini kan banyak internet. Nah ini banyak main game gimana ya? Sebetulnya gini ya, ini mestinya orang tua ya yang datang ya, tapi nggak apa-apa. Intinya sih main game boleh, main gadget boleh, tapi kita tahu waktu. Maksudnya ya tahu diri lah. Bisa mengatur waktu. Kak Sinyo juga main game sama anak-anak Kak Sinyo. Jadi Kak Sinyo buat tantangan, sampai saat ini belum bisa dipecahkan oleh anak Kak Sinyo. Kalau bisa mengalahkan Kak Sinyo main Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer dalam platform bentuk apapun 10 kali berturut-turut, akan saya belikan waktu itu tiket Formula One di Sepang, Malaysia. Tapi sampai sekarang nggak bisa. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa artificial intelligence di Pro Evolution Soccer itu nggak memungkinkan menang berturut-turut. Jadi main itu kalau bisa, ketika kita main game produktif, kita bisa menghasilkan karya di situ. Kita bisa menghasilkan tulisan atau bisa menghasilkan video yang bermanfaat. Jadi manfaatkan hobi kita untuk yang kebermanfaatan. Misalnya nih, kalian yang suka game, carilah nanti SMK-nya yang IT. Ini kemarin Kak Sini dapat bocoran bahwa mulai tahun ini di SMK itu akan ada jurusan game developer. Nah, Bu, bisa dong kalian membuat game-game yang keren tapi yang Islami gitu. Misalnya ketika main PUBG, ketika kita main pertama kali, itu yang muncul bukan mbak-mbak yang cuma pakai dalaman doang, tapi sudah pakai jilbab gitu ya. Cuma tinggal ngasih cadar dan sebagainya seperti itu. Jadi, nah sayangnya umat Muslim nggak mau belajar IT, bisanya cuma pakai seperti kalian selama ini cuma bisa pakai, cuma bisa konstruktif gitu ya. Nah kalau Kak Sinyo berusaha teknologi ini Kak Sinyo manfaatnya, contohnya di Peduli Sahabat Kak Sinyo melayani semuanya lewat sistem online, memakai sistem nggak lewat offline seperti itu. Baik, itu saja ya Ustadz. Dan 9.37. Apakah masih ada waktu? Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum ditutup, Kak Sinyo berpesan pada teman-teman, jangan pernah merasa memiliki dunia ini, karena pasti kecewa, pasti ya. Karena dunia ini sarana ya, dunia ini amanah, orang tua itu amanah, ibu bapak amanah, saudara amanah, ustadz-ustadzah amanah, harta benda bahkan tubuh kita adalah amanah, titipan. Sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah tanpa permisi dan kita diminta tanggung jawab. Jadi boleh kita mengejar dunia untuk kebermanfaatan umat, untuk kepentingan bersama, itu tentunya menjadi tujuan kita. Jadi
Terus Kak Sinyo, kalau kita nggak punya apa-apa di dunia ini, kita punya apa ya? Satu, kita cuma punya Allah, dan sepaham Kak Sinyo, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. BBT perlu kajian khusus ya, tapi mudahnya seperti ini teman-teman. Kita harus membedakan 3 hal. Ya. Satu, orientasi. Orientasi itu berarti kan arah ya. Kemudian tindakan dan identitas. Nah, yang dikutuk oleh Allah dan Rasulullah itu adalah tindakan, apalagi identitas. Nah, mudahnya seperti ini. Kak Sinyo tertarik sesama jenis misalkan, berarti Kak Sinyo orientasinya homoseksual. Tapi Kak Sinyo masih ingin menikah dengan perempuan, masih ingin punya anak, ngikutin agama di Indonesia, undang-undang di Indonesia, maka Kak Sinyo disebut orang homoseksual. Ya. Atau misalkan Kak Sinyo yang kedua tadi, Kak Sinyo sudah melakukan seks sesama jenis tapi ingin bertobat, ingin tetap di jalan Allah, itu berarti tindakan ya, bertobat dan sebagainya. Nah, kalau identitas tuh sudah betul-betul melawan perintah Allah yang over, yang load. Contohnya seperti ini, saya homoseksual, saya ingin diakui negara, ingin diakui undang-undang, ingin diakui agama, ingin diakui masyarakat, saya ingin pernikahan sesama jenis dilegalkan di Indonesia, nah itu baru disebut gay. Ya, paham ya? Jadi kita harus bisa membedakan apa itu definisi orientasi, apa definisi tindakan, apa definisi identitas. Seperti LGBT itu identitas. Nah, seperti itu. Nah, ciri-cirinya kalau di perempuan susah ya. Di perempuan itu karena perilaku perempuan di Indonesia itu mirip lesbian di Eropa dan Amerika. Contohnya, kalau dua orang perempuan makan bareng, kemudian saling suap, saling mengusap keringat, itu biasa. Kalau di laki-laki sudah dianggap homoseksual itu pasti. Nah, di perempuan jangankan mengusap keringat ya. Bahkan ketika misalkan WhatsApp aja ngomongnya, hey beb, hey sayang, gimana, aku cinta kamu, sayang kamu, lagi ngapain, itu biasa di perempuan. Coba saya sama misalkan Ustadz tadi, Ustadz Fadil ya. Ustadz Fadil, I miss you, I love you, malah beliau pingsan ya. Gitu. Nah, di perempuan agak susah. Nah, di perempuan ini memang membutuhkan experience, Kak, membutuhkan orang yang expert untuk membedakan. Kenapa? Perempuan itu akrab banget ya. Jangankan di SMP ya, di SD itu pun sudah saling surat-suratan ya, membuat kelompok-kelompok. Itu di perempuan biasa, di laki-laki mana ada seperti itu ya. Di perempuan tuh itu loh, dia kelompoknya ini, kelompoknya itu, kamu mau jadi nggak sah, seperti itu biasa. Di perempuan itu harus hati-hati. Nah, di laki-laki nggak bisa kita cuma melihat gestur tubuh. Gestur tubuh laki-laki yang mirip perempuan itu paling kita cuma 50%. Kenapa? Ada laki-laki metroseksual. Apa metroseksual? Dia tuntutan zaman ya, pakai biore, nggak jenggotan, masuk ke salon gitulah. Tapi memang tuntutan zaman karena pekerjaan dan sebagainya. Atau ada kultur di Jawa yang laki-laki mirip perempuan seperti di Solo, Jogja, Magelang, yang ngomongnya tuh halus gitu, monggo Bu, monggo Pak, gitu. Coba di Ternate ya, kita ketemu waria di sana, jangan macam-macam, gue gebok gitu, seperti itu situ. Jadi ada kultur di sana. Nah, itu paling 50% itu pun yang sebagai perempuannya. Nah, kalau yang sebagai laki-lakinya tambah susah. Nah, di laki-laki yang paling mudah adalah pandangan matanya. Kenapa? Pandangan mata di laki-laki itu 30% lebih sempit dari perempuan. Perempuan kalau melihat ke depan, dia masih bisa melihat ke samping. Jadi bagi yang laki-laki, jangan heran, perempuan itu sok jaim ya. Tampaknya dia nggak ngelirik, padahal ngelirik. Kenapa? Matanya lebih belok, lebih besar gitu. Nah, kalau laki-laki nggak bisa. Dia kalau mau melihat, dia ngintip gini. Nah gitu. Nah, coba nanti dilihat ya di bis, di terminal, di bandara, atau di mall. Lihat, kalau ada dua laki-laki kok dia ya bro biasa aja, ya dia teman. Tapi kok pandangan matanya mesra ya, terus kemudian ya seperti itulah, nanti akan kelihatan. Nah, termasuk teman-teman yang masih SMP ini, coba lihat.
Kalau ada laki-laki, misalkan kalian sedang naik bis, kok ada bapak-bapak lihat kalian senyum-senyum sambil menelan ludah, nah itu pas saya jamin pasti dia sedang tertarik sama kalian. Hati-hati ya. Seperti itu. Ya. Mestinya diajarkan secara bertahap, Bunda. Nah, jadi mulai dari yang simpel-simpel dulu. Jadi misalkan menata kamar, kemudian nyapu-nyapu itu kalau anak saya yang laki-laki waktu itu ketika umur 10 tahun itu tugasnya menyapu halaman depan, jadi jalan depan sama hak teras dan sebagainya. Kemudian waktu itu masih ada nenek buyutnya ya. Nenek buyutnya sakit dan harus dirawat. Kemudian dia harus membuang pup dari nenek ya pagi gitu seperti itu. Jadi sama kadang membuang pupnya kucing gitu. Jadi diajarkan hal-hal yang dia bertanggung jawab secara bertahap. Nah, ini bisa dimulai dari tahap ketika dia masih kecil. Kalau anak-anak saya itu saya minta untuk melihara hewan yang kalau nggak dipelihara mati. Seperti itu. Bukan yang kalau kucing kan dia dibiarin aja dia bisa nyuri ikannya tetangga gitu kan. Jadi contohnya waktu itu kita menggunakan ikan cupang. Nah, ikan cupang itu kalau airnya nggak sering diganti, dia akan keracunan oleh makannya sendiri gitu, seperti itu. Nah, nanti ketika misalkan ikan cupangnya mati, saya ngomongnya seperti ini. Dek, ini kalau anaknya adik atau anaknya abang, maka anaknya sudah mati dan sebagainya seperti itu. Jadi dia mengolah rasa, mengolah tanggung jawab mulai dari yang kecil-kecil, yang simpel-simpel. Nah, itu namanya proses. Proses itu rumusnya step by step plus waktu, selangkah demi selangkah yang ringan plus sabar. Karena proses setiap anak berbeda, Bunda. Contohnya ya, untuk menaruh sandal di raknya, di tempatnya, anak saya yang bungsu namanya Kaisa, itu 2 minggu sudah bisa. Jadi dia naruh sendalnya diajari 2 minggu sudah bisa. Nah, anak sulung saya namanya Aza itu membutuhkan waktu 3 tahun untuk satu skill yang sama. Nah, itu jadi proses tiap anak itu berbeda. Itu baru satu skill. Nah, jadi memang semestinya sebagai orang tua atau guru kita tidak boleh membanding-bandingkan ya. Itu menghina. Kalau membandingkan boleh. Membandingkan itu keniscayaan yang harus dilakukan karena nggak ada di dunia ini. Nanti kita bingung kalau nggak membandingkan, tapi membanding-bandingkan itu akan menghina si anak. Jadi itu loh, adikmu aja udah bisa, itu dia menghina, itu menghina sebetulnya. Jadi mestinya bicaranya, Dek, kalau umur 10 tahun ini mestinya sudah bisa seperti ini umumnya, ayo belajar. Nah, seperti itu membandingkan, tapi secara umum. Jadi begitu Ustaz. Jadi kalau untuk teman-teman tergantung nanti misalkan Kak Sinyo, saya kalau mah nyapu-nyapu, bersih-bersih kamar sudah Kak Sinyonya di-upgrade. Apa yang mau diambil nih? Seperti itu. Jadi mulai kalau anak saya itu saya tanyakan nanti mau jadi apa setelah dewasa. Dia sudah berpikir, sudah sampai SMP ini sudah berpikir bahwa aku ingin meneruskan peduli sahabat, bahwa aku ingin membantu seperti bapakku membantu orang yang kecanduan game, pornografi, ya, seperti dia sudah arahnya ke sana sehingga dia kayak sudah semacam punya langkah-langkah atau step-step yang dia siapkan seperti itu. Nah, minta maaf Mbak, ini anak-anak di sini kan belum sampai jauh ke sana ya, karena tadi prosesnya berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, nanti mungkin tugasnya guru BK bisa mulai ketika awal masuk itu disasar, disisir. Ini anak ini tahapnya sampai gimana? Nanti kelihatan kan anak yang biasa nyapu sama enggak. Kan motorik kasarnya kelihatan. Yang biasa nyapu ya dia akan lambaian tangannya itu sudah terbiasa gitu. Tapi kalau yang enggak terbiasa ya belepotan dia. Nah, seperti itu nanti ini anak ini berarti diajari nyapu dulu, enggak disamakan gitu. Oh, kalau yang sudah bisa nyapu upgrade jadi pemimpin, jadi ketua OSIS atau apa seperti itu. Jadi seperti anak saya kemarin di pemilihan ketua OSIS dia kalah ya. Tapi sudah tahapnya sudah sampai ke sana, bukan tahap menyapu lagi misalkan. Seperti itu. Nah, itu masing-masing anak berbeda. Nah, itu tugasnya guru BK mestinya
Bunda untuk menyelidikinya. Baik, semoga kelak kita bisa berjumpa secara offline. Jika Kak Sinyo ada benarnya semua dari Allah, jika ada salah kata dan salah sikap Kak Sinyo minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.